Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita buka bersama-sama di kitab Yudas ayat yang ketiga. Yudas hanya satu buku. Saudara-saudaraku yang terkasih, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang. Garis bawahi kata berjuang, untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu, kita harus tetap berjuang sampai hari ini. Sampai detik hari ini kita harus berjuang mempertahankan iman. Kita perlu komitmen kuat dengan Tuhan. Kita perlu komitmen kuat dengan diri kita sendiri untuk tetap memiliki iman yang teguh, kepercayaan yang teguh. Kalau tidak, kita akan menjadi orang Kristen yang kompromi. Kalau orang Kristen itu kompromi, dia bisa melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, untuk maunya sendiri, ngikutin keinginan dagingnya. Dan ujungnya akan menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Dia bisa melakukan apapun yang disenengin, apapun yang disukai, tanpa peduli Tuhan. Seperti bangsa Israel itu. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan kehendak hatinya. Kita ini sebagai orang percaya hari ini diberikan kehendak bebas sama Tuhan untuk memilih. Kita mau hidup dipimpin Roh Kudus atau kita hidup dipimpin daging. Kalau kita mau hidup dipimpin daging, ujungnya kita akan menjadi manusia yang akan dibinasakan. Kita akan ketemu dengan murka Tuhan. Hari ini Tuhan berikan kehendak bebas kita untuk memilih. Hari ini pun kita juga harus memutuskan untuk memilih hidup takut akan Tuhan atau memilih mengikuti cara dan sistemnya dunia. Harusnya kita sebagai orang percaya ngikutin apa yang Tuhan mau. Nah, untuk kita ngikutin apa yang Tuhan mau itu dibutuhkan komitmen. Dibutuhkan setiap hari pikul salib, sangkal diri. Karena pada dasarnya daging ini tidak suka Tuhan. Daging ini kalau disuruh tunduk ngikutin Tuhan, nggak mau. Daging ini maunya ngikutin maunya sendiri, ngikutin keinginannya setan, ngikutin keinginan seluruh dunia dan semua keinginannya. Dan akan menjerat kita dengan berbagai-bagai dosa. Kalau orang masih kompromi dengan hidupnya, orang masih kompromi dengan semua apa yang dia lakukan, apa yang diperbuat, apa yang diputuskan, orang itu menjadi orang yang jahat, orang itu menjadi orang yang keras kepala, orang itu menjadi orang yang degil hatinya, orang yang benernya sendiri, hebatnya sendiri, pinternya sendiri. Dia nggak peduli dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Bahkan tidak mau kenal Tuhan. Yang penting hidup hari ini disenengin, dicukupin, melakukan apa yang dia mau, apa yang dia suka. Nikmatin aja setiap hari. Banyak orang jalani hidup sekedar hidup loh. Hanya hidup hari-hari, bangun pagi, minum kopi, nonton TV, sarapan pagi, mandi, kerja, terus dilakukan, pulang, nonton TV lagi sebentar, mandi, makan malam, main sama keluarga, anak, dan tidur. Banyak orang melakukan rutinitasnya seperti layaknya orang dunia sebagai orang percaya. Bayangin, banyak orang Kristen hanya sekedar melakukan rutinitas hidupnya, tidak mengerti kehendak Tuhan. Padahal Tuhan punya tujuan, padahal Tuhan punya kehendak dalam kehidupan kita yang harus kita kerjakan, yang harus kita capai, yang harus kita lakukan. Dan kita sampai didapatin menjadi orang yang berkemenangan, orang yang melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Bukan cara kita sendiri, bukan mau kita sendiri. Banyak orang percayanya sekedar jalani hidup tanpa memikirkan hati Tuhan dan tanpa memikirkan perasaan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita harus memutuskan loh, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini Tuhan dimuliakan apa tidak? Ini Tuhan diuntungkan apa tidak? Ini Tuhan ditinggikan apa tidak? Ini fokusnya kemana? Tujuan akhirnya seperti apa? Kita harus jadi orang yang berpikir secara matang, secara rohani. Kita harus timbang dulu, kita harus pikirkan dulu. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan harusnya. Kalau kita berpikir hanya untuk kepentingan kita sendiri, ego kita sendiri, pokoknya pusatnya pada diri sendiri, ujung dari apa yang kita kerjakan, ujung dari apa yang kita lakukan akan pasti ketemu problem dan masalah. Pasti ketemu problem dan masalah. Ujungnya akan menghancurkan hidup kita sendiri. Bapak Ibu, berapa banyak kita lakukan keputusan yang salah, tindakan yang salah, yang kita nggak pernah libatkan Tuhan, dan
Akhirnya kita sendiri yang babak belur, kacau dan berantakan. Kita ketemu problem, kita ketemu masalah dengan orang lain, masalah dengan keluarga, masalah dengan pasangan, masalah dengan diri kita sendiri. Sampai kita kadang merasa lelah dan capek. Di waktu kondisi seperti itu perlu Tuhan, butuh Tuhan, balik kepada Tuhan. Hidupmu bukan untukmu sendiri, hidupmu harusnya untuknya Kristus. Makanya kita ini harus berjuang mempertahankan. Nah, kalau kita ini tahu posisi kita ini di dalam Kristus, waktu kita tinggal di muka bumi ini, kita menjadi orang yang berhati-hati loh. Dalam semua tindakan, semua sikap, semua yang kita lakukan, kita hati-hati banget. Tujuannya hanya satu, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, semua apapun yang kita lakukan, dasarnya harus kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tetap berjuang melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun kita menghadapi tantangan, selama kita tinggal di bumi, kita pasti menghadapi tantangan. Kita pasti menghadapi masalah. Karena kita ini selama masih pakai tubuh daging ini selalu ketemu problem, ketemu masalah. Dan selama kita masih pakai tubuh daging ini, kita akan disempurnakan Tuhan. Akan dibawa, disempurnakan seperti apa yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan inginkan. Nah, waktu kita menghadapi tantangan himpitan itu fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya hanya Tuhan. Jangan fokus pada dirimu sendiri. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, problem, tekanan, himpitan, waktu sedang berjalan menjalani hidup pada tujuannya pada Kristus, ujungnya di tengah jalan kita menghadapi tekanan, himpitan, persoalan, mata kita itu fokusnya kepada Yesus. Jangan fokus pada diri sendiri. Kalau kita fokus pada diri sendiri, kita akan lupa dengan tujuan Tuhan. Pasti yang kita pikirkan adalah, ini perasaanku, ini keuntunganku apa, ini sumbernya dari mana, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Pasti memikirkan untung dan rugi. Tapi kalau kita fokus hanya kepada Yesus, tujuan hidupmu kepada Yesus, kamu bisa menghadapi masalah apapun. Tujuanmu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sekalipun secara fisik kamu mengalami kerugian, tapi kalau kamu fokusnya kepada Tuhan, Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Secara dahsyat yang ajaib luar biasa atas hidupmu. Bapak Ibu, jangan pernah melenceng dari tujuan Tuhan. Kalau hidupmu melenceng dari tujuan Tuhan, bahkan tidak memiliki tujuan Tuhan, akhir dari hidupmu akan menjadi hampa dan sia-sia. Kalau hari ini aja banyak orang berpikir begini, hidupnya hanya dihabiskan, hanya menghadapi masalah, enggak masalah dengan suaminya, enggak masalah dengan keluarganya, enggak masalah dengan mertuanya, enggak masalah dengan orang tuanya, dengan masalah orang lain, hanya dihabiskan, hanya berkutat dengan problem, masalah yang sebenarnya bisa dilalui dengan baik, tapi karena nggak bisa mengendalikan hati, tidak bisa memfokuskan kepada Tuhan, sehingga berputar-putar pada masalah itu. Harusnya kita beranjak melewati problem itu dan mengalami kemenangan. Tujuan terakhirnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang berkutat pada problem yang sama, dan kita tidak akan mengalami breakthrough dan terobosan, bahkan hidup kita akan ngaco. Nah, orang-orang model kayak begitu nanti akan menghadapi penghakiman Tuhan. Kita semua pun akan menghadapi penghakiman Kristus. Akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Semuanya kita akan menghadap pengadilan Kristus. Sekarang buka di ayat yang ke-16-nya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Ternyata orang-orang begini adalah termasuk orang yang fasik. Perhatikan yang ke-15. Ayat yang ke-14, juga tentang mereka Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini kedatangan Tuhan pasti akan digenapi kok. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista, semua perkataan yang keluar dari mulutmu, apapun itu kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh. Yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Perhatikan, orang-orang fasik itu seperti apa sih? Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan yang mengeluh tentang nasibnya. Hari ini banyak orang sedang menghadapi problem, masalah, ruwet sekali, seperti benang khusus susah diuraikan. Enggak itu tentang kehidupan keluarganya dengan pasangan hidupnya, suami dengan istri, istri dengan suaminya, orang tua dengan anak-anak dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan mantunya, dengan orang lain, dengan bos, dengan pimpinan, bahkan dengan pendetanya. Sampai mereka mengalami masalah problem.
Kalau nggak serahkan kepada Tuhan, mereka akan menggerutu dan ngeluh. Hari ini banyak orang ngeluh tentang nasibnya. Kok aku lagi susah? Kok aku lah sekarang menderita? Kok aku sedang ngalami aniaya seperti ini, tekanan seperti ini? Banyak orang ngeluh. Kalau engkau ngeluh, hati-hati. Engkau nggak akan mengalami breakthrough dan terobosan, malah engkau menghadapi Kristus sendiri. Hidup kita harusnya kita serahkan kepada Tuhan kok. Apapun yang kita alami, apapun persoalan yang kita hadapin, mau itu ruwet, mau itu lancar, mau itu tantangan, mau itu himpitan, kita tetap memiliki Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani akan selalu bikin breakthrough dan terobosan atas kehidupan kita. Dia akan membela kita. Yang jadi masalahnya kita nggak mengikuti apa yang Tuhan mau, tetapi mengikuti hawa nafsu kita. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya, hidup menurutin hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Nggak ada kemurnian di dalam hatinya. Ini orang-orang kayak begini nih, bisa loh ibadah ke gereja, bisa menjadi orang Kristen, bisa angkat tangan, kelihatan rohani di gereja, tapi praktek hidupnya rusak, bejat, dan ngawur sekali. Baik Ibu, kalau kita mau didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, harusnya kita tanggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia yang baru. Kita mempertahankan iman kita kepada Kristus. Sungguh-sungguh berjuang, matiin daging, pikul salib, sangkal diri. Jadi orang Kristen tidak semuanya everything is kelar di Kalvari, di kayu salib. Ada bagian kita yang harus kita lakukan kok. Banyak orang berpikir, oh sudah selesai di kayu salib dan kita nggak melakukan apa-apa. Salah. Ada bagian yang harus kita lakukan. Pikul salib, sangkal diri. Barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Kalau dia memikul salibnya dan nyangkal dirinya, dia tidak layak bagiku, kata Yesus. Ada bagian yang harus kita benar-benar lakukan. Ada beberapa orang yang sering kali jatuh dalam dosa yang sama. Dan kita harus benar-benar berjuang untuk itu. Untuk mengalami kemenangan. Ada orang yang mulutnya itu gampang sekali mengumpat, gampang sekali menggerutu. Dan kita nggak harus berjuang untuk menaklukkan itu loh. Kalau enggak nanti kita jadikan bilangan orang-orang yang fasik tadi loh. Orang yang menghadapi penghakiman Tuhan. Ketemu dengan murkanya Tuhan. Ada orang yang gampang sekali jatuh dalam dosa perzinahan. Sudah ikut Tuhan, tapi sering melakukan hal itu terus. Engkau harus berjuang, benar-benar mempertahankan imanmu untuk hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Bukankah iman timbul dari pendengaran firman Kristus? Engkau dengar firman ini dan jadi rema. Kau hidupin, engkau akan mengalami breakthrough dan kemenangan. Jangan enak-enak hari ini. Pak, saya ini udah melakukan dosa, toh nyatanya aman-aman saja. Tinggal tunggu waktu saja. Tinggal tunggu waktu saja. Cepat atau lambat kau akan ketemu murka Tuhan. Lebih baik kita bertobat dan balik kepada Tuhan. Hari ini Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita yang sanggup memulihkan kok. Hanya keputusan hati kita saja. Kau sungguh-sungguh berjuang melawan semua kelemahanmu melalui kekuatan Tuhan, atau kamu menikmatin semua kelemahanmu. Banyak orang menyerah dengan kelemahannya. Ya memang aku masih manusia daging, ya ini kelemahan, ya aku kompromi saja. Hancur nanti hidupmu. Ujung hidupmu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Ujung hidupmu akan ketemu dengan penghakiman murka Tuhan loh nanti. Jangan main-main jadi orang Kristen. Dipikir hari ini bisa enjoy menikmatin segala sesuatu yang dilakukan tanpa tanya Tuhan. Ngikutin apa yang dia mau. Jalan maunya sendiri. Akhir hidupmu akan ketemu problem dan masalah yang mengerikan. Ketemu hal yang akan menghancurkan hidupmu sendiri. Dagingmu perlu disalibkan. Kelemahanmu perlu ditanggalkan. Semua perbuatan jahatmu perlu ditanggalkan di hadapan Tuhan. Nggak ada kompromi kok Tuhan itu. Ikut Tuhan ya benar-benar ikut Tuhan. Nggak ada komprominya saat sekali ikut ibadah ke gereja, di sisi lain melakukan dosa. Di sisi lain kita ikut pelayanan, di sisi lain kita ambil keuntungan dari orang lain. Dengan ketamakan, dengan melakukan semua kejahatan yang busuk. Keuntungan menjilat orang lain, menjilat pemimpin, menjilat orang lain. Hanya untuk mendatangkan keuntungan pribadinya sendiri. Sekalipun jahat tetap dilakukan. Kalau itu yang kita lakukan sekalipun kita ini hamba Tuhan, kita didapati menjadi orang yang jahat di mata Tuhan. Kita harus memiliki kemurnian hati Bapak Ibu. Kekristenanmu itu bukan main-main. Hari ini setan tidak akan tinggal diam. Selama engkau menjadi anak Tuhan, setan akan coba curi, bunuh dan binasakan. Berbagai macam tipu daya dia pakai dengan cara yang halus sekali.
Biasanya dia pakai keinginan daging dan hawa nafsumu untuk menjeratnya, untuk diseret jatuh di dalam dosa. Kita harus menanggalkan semua perbuatan keinginan daging kita, menaruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Kita harus kenalin diri kita sendiri itu siapa di hadapan Tuhan. Jangan ada satu hal pun tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan izinkan dosa menipumu, dosa membutakan mata rohanimu, sehingga kau tersesat jauh dan ujungnya akan ketemu penghakiman Kristus. Murka Tuhan yang kau akan terima dan kematian kekal. Jauh lebih baik hari ini kita menyerah penuhnya ke hadapan Tuhan. Menyerah sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Koreksi hatimu sampai ke kedalaman tuh. Mulutnya yang suka ngomel, suka gerutu, suka ngeluh, suka nasibnya, mengeluh tentang nasibnya. Aku kok ngalami begini, aku kok ngalami begini, kok belum Tuhan belum tolong, lebih baik aku nyerah, lebih baik kompromi. Kamu gak sungguh-sungguh cinta Tuhan kok. Orang cinta Tuhan apa tidak terlihat dari gaya hidupnya dan kelakuannya, sekerta perbuatannya. Kalau kita sungguh-sungguh cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita tahu persis loh, mau Tuhan jawab doa kita atau gak jawab doa kita, cinta kita tidak akan pernah luntur. Karena kita tahu Tuhan adalah satu-satunya kekuatan yang sanggup menolong dan bikin breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Bukan mau kita sendiri, enaknya sendiri. Banyak orang Kristen gak dewasa secara rohani. Ketika menghadapi tekanan dia mau nyerah. Ketika menghadapi suaminya yang kelakuannya busuk, jahat. Ketika menghadapi istrinya yang kelakuannya membosankan dan mengerikan. Dia coba menyerah. Dengerin baik-baik. Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu sampai hari ini. Dan kau harus mempertahankan imanmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Makanya di kitab Yudas dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang. Gak main-main kalau berjuang. Berarti kata berjuang itu identik dengan peperangan. Kamu harus mengalami kemenangan di tengah peperangan hidupmu yang hari ini melawan segala tipu daya dunia dan tipu daya si jahat. Kita harus dapat menjadi orang yang berkemenangan, bukan orang yang memble, bukan orang yang maunya sendiri, bukan orang yang kerjanya menggerutu, ngeluh, nggak punya pengharapan. Kita ini nggak punya pengharapan karena kita nggak kenal Tuhan kok. Kalau kita kenal Tuhan, kita bergaul dengan firman, kita ngerti firmannya, kita selidiki firman, kita semakin hari semakin ngerti dengan kebenaran. Di sisi lain kita akan ngerti tujuan hidup kita itu sebenarnya diciptakan untuk apa. Banyak orang Kristen hanya sekedar menjalani hidup tanpa tahu tujuan Tuhan di dalamnya. Tidak heran hidupnya gampang nyerah, gampang khawatir, gampang cemas, gampang putus asa. Tuhan punya tujuan dalam setiap kehidupan itu berbeda-beda sesuai dengan kasih karunia-Nya. Tuhan tetapkan masing-masing loh, setiap pribadi kita harus menggenapi tujuan Tuhan itu tersebut loh. Bukan hidup maumu sendiri, jalan seenakmu sendiri, ngomong mau sendiri, habisin waktumu sia-sia. Dan kamu puaskan keinginan daging serta hawa nafsumu. Tuhan punya tujuan dari setiap apapun yang dikerjakan dalam hidupmu. Bahkan dari hal buruk yang kamu alami hari ini pun Tuhan punya tujuan. Dari pernikahanmu, keluargamu, kamu dipertemukan orang sekitarmu, kamu memiliki keluarga, dengan orang tuamu mungkin, dengan pekerjaanmu, bisnis usahamu. Tuhan punya tujuan. Dan kita harus mengenali tujuan Tuhan itu. Kalau kita nggak kenalin, kita mau enak sendiri, maunya sendiri. Dipikir seperti orang lain yang nggak kenal Tuhan menjalankan hidup maunya sendiri gitu loh. Seperti orang dunia ya kerja, ya melakukan aktivitas, akhirnya nanti punya anak, menikah, anaknya digedein, nanti kalau udah gede dia nikahin, dicariin rumah, suruh kerja. Dan hanya sekedar itu. Loh, kalau kita melakukan kehidupan kita ini nggak jauh beda dengan orang dunia, ya apa bedanya gitu loh. Apa yang membuat menarik dalam kehidupan? Ya tahu nggak Bapak Ibu, yang membuat menarik kehidupan kita setiap hari adalah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan lakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Hidup kita penuh warna karena banyak penyertaan Tuhan, banyak mujizat hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Bukan fokus pada dirimu sendiri. Orang itu kalau fokus pada dirinya sendiri tuh, fokusnya pada dirinya sendiri, pada maunya sendiri. Itu jadi orang yang picik sekali loh. Orang apa-apa yang dipikirkan adalah keuntungan perutnya sendiri. Yang dipikirkan adalah kesenangannya sendiri. Nanti kalau disinggung gak terima, marah, ngamuk, sakit hati, kepahitan. Kalau jadi jemaat bisa pindah gereja, bisa ganti pendeta.
karena dia sudah nggak menyenangkan hatinya. Ngawur kamu. Jemaat harus dewasa dalam Kristus. Kamu harus komitmen dengan dirimu sendiri, untuk disiplin dirimu sendiri, untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh kok. Mempertahankan iman, sekalipun kamu banyak godaan, banyak penyesatan, banyak pengajaran palsu, banyak tipu daya setan, banyak keinginan daging, banyak tipu daya dunia. Tetapi kita tetap hidup mempertahankan iman kita, tetap mencintai Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap menomorsatukan Tuhan. Mempertahankan artinya tetap hidup kuat, teguh, kokoh di dalam Tuhan. Sekalipun kita menghadapi tekanan, himpitan, dan persoalan. Itu mah hanya kecil. Tujuan kita adalah Tuhan, bersatu dengan Tuhan, menikmatin hadirat Tuhan, menikmatin semua kebajikan Tuhan, menikmatin semua kemurahan Tuhan. Kita tinggal bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Di bumi ini hanya sementara. Ini kita ini sedang diproses, dibentuk. Jangan fokus pada proses dan pembentukannya. Kamu fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya pada kemuliaan Tuhan. Jangan menyerah, jangan stres, jangan panik, jangan hidupmu malah kacau, malah kompromi dengan segala perbuatan orang-orang dunia. Yang kamu gak akan jadi apa-apa. Jadi saya berdoa, semakin hari hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan, didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Semua tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu, Tuhan masih belum selesai dengan hidup kita kok. Semakin kita mencari Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan singkapkan perkara ilahi yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Ada hal yang ilahi. Jangan sibuk dan pusing dengan perbuatan dagingmu dan hawa nafsumu itu loh. Dengan emosi, dengan kekacauan yang kamu alami. Fokusnya sama Tuhan. Tuhan belum selesai sampai hari ini mengerjakan hidupnya, mengerjakan hidupmu untuk kepentingan kerajaan Allah. Dan nama Tuhan harusnya dipermuliakan dalam hidupmu dan setiap tindakanmu. Harusnya kekristenan kita semakin hari beranjak dewasa, semakin powerful, semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menomorsatukan lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Amin. Cintai Tuhan dan kasihin Tuhan, berapapun harganya, sekalipun dagingmu rasanya sakit tidak enak. Cintai Tuhan dan nomorsatukan Tuhan. Hidupmu akan dipakai Tuhan secara luar biasa dan mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kamu berada. Amin. Dan didapatin kita menjadi orang-orang yang berkemenangan sampai garis akhir. Dan kita didapatin menjadi hamba yang didapatin tuannya. Silakan masuk ke meja perjamuan kawin anak domba. Aku berkenan kepadamu. Amin. Kita semuanya pingin berkenan di hadapan Tuhan kok. Kita pingin semuanya menyenangkan hati Tuhan hari ini. Gak ada yang lain. Hanya didapatin berkenan untuk menyenangkan hatinya. Dan ujung dari hidup kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitab kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mematerikan firman-Mu dengan darah Yesus. Kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini termaterai firman ini, terpahat-terpatri firman ini dalam loh batin mereka sampai firman ini jadi kehidupan. Berkati pekerjaan usaha apapun yang dikerjakan oleh setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Dan Hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit, mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, Hamba berdoa oleh bilur isul darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh mulai hari ini dan mengalami kesembuhan secara ilahi. Hamba-Mu berdoa segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.